Terima kasih hari ini sudah menyelesaikan kertas posisi ya. Nah ini sangat baik sekali bagaimana ke depan Serikat Pekerja mempunyai possession paper untuk bagaimana K3 ini bisa lebih diperjuangkan lagi. Ya berharapnya setelah ini ya dari strategi 1 akan menindaklanjuti ke instansi terkait dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan supaya kertas posisi ini bisa diimplementasikan. Itu saja, mantap. Produktivitas melalui workshop K3 pentingnya edukasi kecelakaan kerja dan penyakit kerja adalah mengusung pentingnya K3 sama dengan upah. Bagaimana kita memberikan edukasi pelayanan kepada anggota kita untuk jaminan sosial bagi anggota di tempat kerja. Harapan saya semoga nanti bisa jarak ke Kemenaker dan bisa diterima juga sama Gunaker, juga sama Apindo, kemudian bisa diimplementasikan langsung juga di lapangan. Kemudian yang paling penting saya pengen banget supaya revitalisasi yang UU 1970 itu segera terlaksana. Jadi nanti semoga kalau jadi mau ke DPR juga semoga bisa go, dan Ayo pasti selalu dukung juga. Kita sudah menyelesaikan finalisasi kertas posisi SP-SP dalam pencegahan kecelakaan tempat kerja, dan setelah ini kita akan lakukan pendekatan ke semua pihak untuk mendapatkan kertas posisi untuk dijalankan berbagai rekomendasi. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Fatma yang sudah membantu menyusun kertas posisi ini, dan kepada pimpinan konfederasi yang sudah memberikan tanggapannya serta tanggapan dari para peserta yang luar biasa. Saya kira ini menjadi langkah penting dalam rangka perbaikan kondisi K3 di Indonesia ke depan. Terima kasih banyak. Ada kesinambungan itu sangat penting. Itu sangat penting dan nanti kita bisa berkolaborasi kegiatan. Misalkan itu ada, nanti akan ada audiensi yang terakhir tadi disampaikan bahwa nanti akan ada audiensi dengan pemerintah. Nah, di tim strategi 3 juga itu nanti akan ada audiensi dengan Tripnas, jadi kita bisa berkesinambungan. Itu yang lebih baiknya. Pak kami silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Hermansyah. Apakah suara saya sudah jelas terdengar Bapak Ibu? Ya. Pembuatan kertas posisi yang menurut saya banyak sekali pembelajaran. Saya pun belajar dari diskusi Bapak Ibu sekalian ketika terjadi FGD, kemudian diskusi menjadi semua pihak, semua level, semua orang yang berkaitan dengan masalah-masalah K3 ini menjadi concern. Walaupun memang kita mengakui masih ada kasus-kasus kecelakaan kerja dan demikian banyaknya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hermansyah bahwa masih ada 82.000 kasus di tahun ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Saya mencoba menyusun kertas posisi ini dengan dibantu tim saya dari UPI, yaitu Mas Rio dan juga teman-teman yang lain, dan kemudian merumuskan apa yang menjadi saya sarankan. Sebentar. Nanti poin-poinnya itu bukan duka yang lainnya. Izinkan saya menyampaikan apa yang berhasil kami coba rumuskan dan tuliskan di dalam kertas posisi guna dengan pendahuluan, yaitu mengenai latar belakang dan identifikasi berbagai permasalahan K3 yang ada. Seluruh informasi yang kami peroleh ini adalah hasil diskusi yang telah dan kita lakukan bersama dengan menggunakan juga beberapa informasi dokumen review. Kemudian bagian selanjutnya adalah fokus dan tujuan, di mana di bagian fokus dan tujuan itu Bapak Ibu sekalian melalui
pemaparan yang sebelumnya sudah diuraikan. Secara umum tujuan dari kertas posisi ini diuraikan, yaitu antara lain untuk memperkuat laporan kecelakaan kerja agar lebih efektif dan juga bisa diakses semua perusahaan termasuk oleh UMKM. Sektor ini yang seringkali tertinggal begitu Bapak Ibu sekalian. Adapun kertas posisi ini juga nantinya akan digunakan sebagai materi untuk lobbying ke pemerintah dan APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kami juga menyusun di bagian fokus dan tujuan ini, selain tujuan umum tadi, juga tujuan khusus yang ingin dicapai. Kemudian metodologi penelitian ataupun metodologi penyusunan struktur kertas posisi ini adalah berdasarkan wawancara dan diskusi FGD dengan berbagai pihak, terutama pada tanggal 2 November 2021. Pihak-pihak yang terlibat pada penyusunan kertas posisi ini kami sangat apresiasi, yaitu mencakup perwakilan pekerja, perwakilan pihak pemerintah, dan juga serikat pekerja yang mencakup Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Kasar Bulusi, KSPSI Caidu, dan KSPSI Rekonsiliasi. Beberapa metodologi yang digunakan adalah diskusi posisi kelompok kerja terkait pelaksanaan K3 dan pelaporan kecelakaan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan diskusi kertas posisi, pengumpulan informasi-informasi terkait melalui dokumen review dan juga literatur review. Dilanjutkan dengan penulisan kertas posisi, kemudian penyampaian draft, dan akhirnya hari ini kita bisa mudah-mudahan insya Allah memfinalisasi kertas posisi. Dan struktur berikutnya adalah posisi dan rekomendasi, di mana ada 3 poin besar yang akan kita diskusikan hari ini dan sudah tersusun di dalam kertas posisi, yaitu mencakup peningkatan anggaran untuk Dewan K3 Nasional, dan tentunya di mana saya dan Pak Hakim berada di situ. Mudah-mudahan bisa terus memperjuangkan K3 di Indonesia, serta perumusan format kondisi K3 di perusahaan agar mudah diakses informasi mengenai bagaimana kondisi K3 di perusahaan, agar kondisi tersebut dapat mudah diakses sehingga dapat juga dilakukan perbaikan. Bagian yang ketiga adalah perumusan mekanisme pelaporan kecelakaan kerja yang lebih efektif untuk meningkatkan sistem pelaporan yang sudah ada saat ini. Demikian struktur dari kertas posisi Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dengan pendahuluan. Kita ketahui bahwa kasus kecelakaan kerja masih banyak terjadi di Indonesia. Kita ketahui bahwa sudah begitu lama proses implementasi dari K3 ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian banyak sekali regulasi yang sudah dikembangkan dan disusun serta diimplementasikan. Nah, itu juga pada saat yang bersamaan hak dan perlindungan tenaga kerja juga sudah diatur oleh hukum dan undang-undang. Beberapa di antaranya sanksinya pun sudah diatur berdasarkan pasal 15 ayat 2. Ini sudah
cukup banyak sebetulnya dasar hukum dari perlindungan tenaga kerja, termasuk diantaranya adalah ketiga. Adapun tujuan melakukan kecelakaan kerja antara lain adalah tujuannya sangat pandemi itu mungkin memberikan pengaruh. Lalu kita lihat lagi bahwa kalau kita lihat di lapangan tentang keselamatan kerja ini ada dua hal. Pertama, bagi perusahaan boleh jadi penguatan keselamatan kerja itu adalah investasi. Perusahaan memandang bahwa kalau investasi harus balik, harus ada benefit yang mereka terima dari sekian investasi. Sedangkan keselamatan kerja ini bukan investasi langsung, yang merupakan investasi langsung untuk memberikan keselamatan bagi orangnya, bagi pekerja, juga bagi tempat kerja, bagi sistem kerjanya dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan sebagai ilustrasi kasar bahwa kejadian di Bhopal ketika itu karena kesalahan membuka valve air sehingga timbullah gas yang memberikan gas beracun yang membunuh sekian ribu orang terjadi di Bhopal, India. Kemudian kejadian juga misalnya di Rusia ketika itu tentang nuklir. Jadi aspek keselamatan kerja ini bukan hanya menyangkut pribadi seorang pekerja yang bekerja di situ, tapi juga menyangkut lingkungan dan lingkungan sekitar yang ada di tempat pabrik itu berada. Bisa dibayangkan, kebetulan saya bekerja dulu itu di pabrik kimia lah katakanlah. Andai kata ada terjadi ledakan di perusahaan tersebut, bukan hanya risiko itu ditanggung oleh pekerja yang ada di dalam, tetapi oleh pekerja yang di luar, bahkan pemerintah setempat pun juga akan terkena dampaknya dari kasus itu. Oleh karena itu maka saya sangat mendukung sekali tentang gerakan yang dilakukan sementara ini oleh Konfederasi, didukung oleh Prof. Fatma, didukung oleh ILO, bahwa ke depan memang tidak kita hanya bicara tentang orang per orang, tetapi bagaimana lingkungan itu juga selamat. Karena kesalahan di dalam sebuah pabrik yang berada di sekitar lingkungan, berada di perumahan penduduk katakanlah, itu bisa berakibat fatal. Contoh kecil juga beberapa tahun yang lalu kita lihat, ada pabrik kembang api, korek api yang berada di Tangerang. Itu berapa banyak ledakan-ledakan yang timbul dan ketakutan-ketakutan yang ada di sekitar pabrik tersebut. Kemudian menimbulkan trauma bahwa orang menjadi takut dan menjadi khawatir kepada perusahaan. Kalau itu terjadi, maka ketenangan berusaha, ketenangan hidup itu menjadi terganggu di tempat itu. Oleh karena itu maka ini tidak bisa diremehkan lagi masalah keselamatan kerja ini. Makin banyak penduduk, sebuah perusahaan dulu berada di daerah terpencil. Ketika terjadi populasi yang makin lama makin meningkat, perusahaan itu ternyata sekarang berada di tengah-tengah perkampungan penduduk yang padat. Dia tidak bisa juga dengan mudah dipindahkan, apalagi kalau dia sudah mempunyai izin lingkungan katakan atau izin berproduksi dan berusaha sekian puluh tahun. Jadi hal-hal demikian ini sangat penting. Lalu juga ingin saya sedikit nambahkan, menurut saya apa yang dipaparkan oleh Prof. Arman sangat sempurna. Tinggal kalau saya melihat dari sisi yang lebih katakanlah berpengalaman, kemudian dari sisi sikap serikat pekerja, terutama dari KSPSI, ini sudah sangat baik sekali, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Penguatan pertama, kita harus membangun kesadaran. Saya setuju apa saya bilang Prof. Arman. Kita harus membangun kesadaran. Kesadaran itu mulai dari pekerja, pengusaha, maupun pemerintah dan masyarakat sekitar. Mari kita budayakan, kita ajak berbudaya keselamatan kerja ini mulai dari sekolah sesungguhnya. Saya ingat betul ketika masih kecil dulu diajari oleh guru saya, kalau mau menyeberang jalan, lihat ke kanan maupun lihat ke kiri, baru kita nyebrang. Di sebuah perusahaan di mana saya ketika itu bekerja, begitu juga. Kalau ingin melaksanakan sesuatu operasi sebuah valve katakanlah, sebuah keran atau harus memperhatikan hal-hal semacam tadi. Kalau mau menyeberang juga lihat kanan, lihat kiri sampai menunjuk dulu. Kalau itu kita budayakan, maka sikap keselamatan itu akan lahir dari mulai sekolah sampai ketika dia masuk ke pabrik. Celakanya, hal itu dilalahnya kata-kata gitu. Begitu kita aktif di dalam pabrik dengan begitu sikap kita berkeselamatan, melihat kiri melihat kanan, begitu keluar lingkungan pabrik kembali kita ke asal, sembrono, asal-asalan dan tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi ini sikap-sikap saya pikir memang harus digedengungkan terus dibudayakan. Nah,
baik kepada pemerintah maupun pada pengusaha, pekerja dan sekitar alam lingkungan sekitar kita. Tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Prof. Atma bahwa selain masalah kalau ada terjadi kecelakaan menimbulkan trauma, menimbulkan ketakutan, ada anekdot yang lucu itu. Sekali terjadi kecelakaan hari ini, 2 hari kemudian terjadi kecelakaan baru. Dan ketiga, ini memang ini fakta, tapi belum hasil riset, katakanlah begitu. Apa penyebabnya itu? Jadi ada beberapa kali sehingga sebuah perusahaan kadang-kadang bingung sendiri apa yang harus dilakukan, sehingga dia katakanlah memanggil paranormal lah, bagaimana tidak. Ini aneh tapi nyata seperti itu kan. Jadi ada hal ini menurut saya traumatis. Jadi mereka berada dalam ketakutan sehingga yang harusnya benar menjadi salah kan gitu kan. Nah ini harus ada penggaungan untuk membudayakan keselamatan kerja. Betul apa yang disampaikan Prof. Atma tadi bahwa biaya menjadi penting. Saya kira tidak bisa kita melaksanakan kampanye tentang keselamatan kerja ini tanpa biaya. Saya sebenarnya merindukan begini Prof. Misalnya dalam kampanye bulan kampanye ketiga nasional ini ada sebuah billboard besar yang menggunakan alat elektron. Misalnya di pojokan perempatan harmoni apa di mana keluar sinyal-sinyal mengatakan ayo jaga keselamatan kerja dan lain sebagainya. Jadi ada perhatian dari negara untuk hal tersebut. Siapapun juga melihat oh iya ya keselamatan. Sekarang yang tahu hari keselamatan kerja itu siapa? Hanya orang-orang di pabrik. Di lainnya nggak tahu. Tapi kalau kita pasang di billboard, karena itu bukan hanya mencakup orang kerja di perusahaan, tapi juga mencakup lalu lintas dan lain sebagainya. Nah hal-hal semacam ini mungkin yang kita rindukan. Saya setuju ada bahwa di dalam BPJS TK itu ada porsi untuk kecelakaan kerja, untuk kematian dan lain sebagainya. Tapi saya berharap tidak pernah digunakan untuk itu. Jadi kita boleh kalau bisa biaya katakanlah biaya semacam ini kampanye kita itu berhasil. Kalau kampanye kita berhasil adalah penurunan tingkat kecelakaan kerja. Makin turun misalnya karena sekarang 220.000 tahun depan dan terus turun gitu kan. Kita bisa mengklaim. Jadi satu ini bisa mengklaim kepada pemerintah, bisa mengklaim ke BPJS TK. Anda tidak pernah menggunakan dana untuk kecelakaan kerja. Oleh karena itu mana porsi kami? Kan bisa seperti itu. Salah satu menggalang dana maksud saya gitu kan ya. Jadi kita harus memberikan kontribusi. Kita berikan kontribusi, dia juga harus memberikan kontribusi kepada kita. Saya BPJS TK ada nggak di sini? Mudah-mudahan dicatat oleh dia kalau ada di online gitu ya. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tetapi ada juga kesulitannya Prof, bahwa kadang-kadang di perusahaan itu adalah kesulitan menempatkan sumber daya manusia untuk menyangkut masalah keselamatan kerja, untuk menyangkut safety ini. Karena tidak banyak perusahaan yang menempatkan orang secara khusus yang menangani keselamatan kerja. Apalagi perusahaan-perusahaan kecil dari persoalan jauh di daerah, bahkan ada isu yang kami dengar itu daerah-daerah yang jauh dari ibu kota ini untuk beli alat keselamatan kerja pun pekerja harus mengiyur dengan diri sendiri cara membeli dengan cara menyicil itu. Nah ini memang masih jauh panggang dari api untuk kalau secara nasional kita ingin menerapkan keselamatan kerja ini. Sumber daya manusia itu kadang-kadang ditempelkan kepada manajer-manajer tertentu yang tidak fokus kepada keselamatan kerja. Jadi dia terbagi dua, domainnya kerjanya adalah produksi, tapi ditambahkan, disantelkan dengan masalah keselamatan kerja. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sarankan pada pagi hari ini adalah bahwa pertama, kita perlu terus menggaungkan dan serikat pekerja harus tampil di depan untuk mempromosikan keselamatan kerja ini. Dengan cara di dalam PKP dia harus tertera dengan jelas tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab serikat pekerja dan tanggung jawab pekerja untuk mematuhi. Karena kadang-kadang sudah dibuat aturan, pekerja tidak mau melaksanakan juga. Suruh pakai air plug, begitu ditemui dia lepas air plugnya. Kenapa kalau nggak gatel katanya gitu kan? Ya mungkin alat air plug kurang bagus, tetapi kewajiban dia untuk memasang air plug. Di PKP juga kalau perlu diberikan sanksi bagi siapapun yang tidak mematuhi alat keselamatan kerja, maka sanksinya bla 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 dan seterusnya. Bisa dibayangkan di tempat dilarang merokok, misalnya ada bahan kimia yang terbakar, dia merokok. Dan seterusnya. Yang kedua masalah pendanaan. Saya sepakat bahwa dana untuk keselamatan kerja ini harus masuk dengan jelas di Kementerian Tenaga Kerja, bisa masuk APBN dan yang sebagainya. Apalagi kemarin Menteri sudah memberikan mensyaratkan, ayo serikat pekerja gaungkanlah ini sama dengan ketika menggaungkan masalah upah dan seterusnya. Ini bisa dijadikan tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk menagih hal tersebut kepada pemerintah.
Yang ketiga bahwa perlu edukasi. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Parma tadi, bahwa edukasi ini tidak boleh berhenti, terus menerus kita gaungkan. Karena kita mengatakan selamat, tiap hari saja masih ada kecelakaan kerja, apalagi tidak pernah kita gaungkan. Yang kemudian harus ada pengembangan bahwa kerja sekarang tidak hanya menonton di tempat kerja, karena sekarang kerja itu sudah mencakup di luar lapangan kerja yang bagaimana sebelumnya. Misalnya di suatu pabrik atau lokasi sekarang sudah bergeser kemana-mana karena kemajuan teknologi dan digitalisasi. Kesulitannya adalah bahwa perusahaan tidak terlalu memandang ini biaya, dan biayanya tidak balik dengan segera. Kita harus yakinkan perusahaan bahwa ini biaya tidak akan balik, tidak akan balik secara langsung, tapi dia akan balik secara memberikan keselamatan kepada perusahaan bisa bekerja dengan aman. Saya kira itu, Pak. Isu utama di serikat pekerja. Dan tadi catatan yang sangat penting dari Pak Herman Ahmad bahwa kertas posisi sudah sangat baik sekali, tinggal implementasinya. Dan tadi disampaikan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah dan Apindo gitu ya untuk menolak kertas posisi ini, karena ini sudah dibuat secara komprehensif dan melibatkan semua kolaborasi yang sangat besar di Indonesia. Oke, segera aplaus lagi untuk Pak Herman Ahmad yang sudah komprehensif. Kurang di depan lagi. Tahun depan, dan yang kedua kita akan memberikan kesempatan buat penanggap yang hadir melalui Zoom, dan ada catatan dari Mbak Tri bahwa pimpinan dari KSP masih akan ada kegiatan. Oleh karena itu kita akan memberikan kesempatan kepada Dr. Andes HM Yusuf Rizal untuk menyampaikan tanggapannya terkait dengan kertas pos yang tadi sudah oleh Prof. Fatma. Oleh karena itu kepada Pak Yusuf Rizal, waktu tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Abdul Hakim ya dari Ainur, tentu Profesor Fatma Bestari, dan para peserta diskusi pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada beberapa catatan dari paparan dari Bu Fatma tadi. Pertama adalah kami KSPSI menilai paparan ini sudah cukup bagus dan memenuhi unsur substansi yang cukup kuat untuk menjadi sebuah pegangan dan diusulkan kepada pemerintah. Namun demikian, kita masih memerlukan beberapa pengayaan agar konsep-konsep ini bisa dijalankan dan tidak hanya sekedar paper nantinya. Ada catatan yang saya buat di sini. Ada 5 hal yang menurut saya menjadi catatan penting yang perlu menjadi pijakan. Pertama adalah perlunya kompetensi, karena kompetensi dan bermuara pada sertifikasi itu menjadi penting untuk menekan tingkat kecelakaan khususnya kepada para pekerja. Bekerja seperti dibicarakan oleh pembicara sebelumnya tidak hanya ada di pabrik-pabrik besar, tidak hanya juga pabrik kecil, tapi ada kerja non formal. Misalnya, saya ini Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport seluruh Indonesia, membawahi driver, baker, dan ojek seluruh Indonesia. Tiap hari kami selalu memiliki anggota yang kecelakaan, yang meninggal, dan tabrakan. Itu sangat tiap hari ada. Apa yang terjadi? Ini juga menurut saya menjadi substansi yang harus menjadi perhatian kita, karena bergesernya tadi disebutkan kepada era revolusi industri para pekerja. Sementara pekerja itu kalau kecelakaan dampaknya banyak, tidak hanya kemudian menimbulkan kerugian, tidak hanya juga menghambat distribusi logistik, tapi juga tentu saja menimbulkan cacat, meninggal yang mempengaruhi kesejahteraan keluarganya. Nah, bagaimana draft-draft ini bisa menjadi bagian yang tidak hanya menyentuh, ya, tidak hanya menyentuh perusahaan pabrik-pabrik besar, tapi juga menyentuh sektor-sektor non formal, karena bergesernya ada era digital saat ini. Nah, lalu yang berikutnya apa? Penegakan hukum. Penegakan
penegakan hukum itu kita selalu lemah di sini. Penegakan hukum itu juga terkait dengan apa? Pengawasan dari Kemenaker itu juga kurang. Pengawasan perusahaan di Kemenaker itu perusahaan kita sekian ribu, pengawas di Kemenaker hanya beberapa, itu lemah. Dan ini tentu berdampak kepada penguatan pelaksanaan ataupun implementasi K3 di perusahaan. Dulu di zaman Pak Harto, urusan K3 itu memperoleh prioritas yang sangat strategis. Tapi beriring ke sini ini perhatian kita mulai berkurang dan kita lebih sur pada isu-isu politik, tapi isu-isu keselamatan itu menjadi nomor sekian. Nah, saatnya momentum ini perlu menjadi kesadaran ketika pemerintah mengatakan mari kita tingkatkan SDM kita untuk Indonesia maju. Bagaimana Indonesia bisa maju? Kalau kompetensi para pekerja, sertifikasi tidak ada, bisa maju, maka tingkat kecelakaan itu akan bertambah. Artinya apa? Penegakan hukum yang tadi dipaparkan itu harus menjadi political dan goodwill pemerintah untuk menjadikan K3 sebagai gerakan penyelamatan dari para pekerja. Yang berikutnya adalah sosial pendanaan dan sosialisasi. Pendanaan ini penting dan strategis. Kalau hanya tergantung kepada dana luar, tentu tidak akan mampu mencukupi, apalagi mensosialisasikan secara intens. Nah, untuk itu saya melihat tidak hanya mendorong ini menjadi budget dari APBN dan APBD, tapi juga memanfaatkan CSR perusahaan-perusahaan yang memang ada yang memiliki komitmen untuk bisa menjadi bagian dari gerakan sosialisasi dari K3 ini. Nah, kita juga bisa memanfaatkan mitra BPJS Tenaga karena apa? Kalau tingkat kecelakaan di sebuah perusahaan makin tinggi, maka klaim BPJS itu makin besar. Apa yang terjadi? Artinya pendapatan dari BPJS TK akan menurun. Nah, kita ajak mereka menjadi partner di dalam rangka menggaungkan ini agar tingkat kesadaran masyarakat sampai ke akar rumput itu menjadi sebuah budaya. Karena kesadaran K3 ini belum menjadi budaya. Saya kasih contoh. Kita ini concern kepada perusahaan besar. Tapi sesungguhnya perusahaan besar itu di dalam menggarap proyek itu tidak ditangani sendiri, disupport. Subkon itu dikasih lagi subkon. Jadi terjadilah pengerjaan kecil-kecil yang dimana subkon ini memiliki margin yang kecil. Untuk mengurangi margin yang kecil itu, tentu saja masyarakat juga menjadi perhatian yang tidak serius. Saya punya usaha di mekanikal elektrikal. Karena tidak ada budget itu, saya menurunkan AC dari tingkat 7, kami menggunakan besi, menurunkan outdoor. Kita lupa, tangan kita masih di situ ketika outdoornya datang, maka anak buah saya 5 jarinya putus. Ini karena memang akhirnya kita menggunakan low cost. Tidak ada coupling dari perusahaan pemberi kerja. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting selain dari kecelakaan tadi. Dan sosialisasi ini zaman sekarang itu sebenarnya bisa murah. Kita memanfaatkan media sosial dan bisa juga menggunakan partnership media-media. Saya kebetulan juga sekjen perkumpulan perusahaan media online. Kami punya ribuan. Mari kita manfaatkan ini untuk bersinergi agar sampai pesan-pesan ini ke bawah. Di daerah-daerah terpencil di pedalaman banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi K3. Kami membuat pelatihan K3. Tetapi apa? Pesertanya sangat sedikit. Pelatihan K3 karena mereka nggak terlalu penting mengerti itu. Bahkan perlu ada kesadaran kepada perusahaan-perusahaan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat. Kemudian apa? Pengawasan. Pengawasan itu saya katakan tidak hanya melibatkan sebenarnya serikat pekerja, tapi juga melibatkan stakeholder yang lain. Di sini ada ILO, kemudian ada civil society organisasi di beberapa daerah yang sebenarnya seringkali mau melaporkan itu karena bukan menjadi bagian dari tupoksinya, mereka abaikan. Bagaimana caranya
tim ini kita minta semua masyarakat yang memiliki kepentingan, termasuk NGO dalam dan luar negeri, ikut menjadi bagian dari proses pengawasan ini. Dan tentu saja kalau ada seperti ini harus ada sistem pelaporan. Kita mungkin harus membuat yang namanya secara teknis outline-nya, laporan yang kemudian mudah ditindaklanjuti. Lalu penghargaan ini selama ini kan masih dilihat seremonial. Ada beberapa perusahaan memiliki K3 penghargaan K3 Award. Betul kata Bu Fatma tadi, pemberian penghargaan ini, punishment dan reward ini bukan hanya sekedar memberikan penghargaan, tapi itu akhirnya hanya menjadi sebuah pajangan yang hanya dilihat kalau dinas tenaga kerja datang. Ya, dinas tenaga kerja datang, sidang, bagus K3, bagus, luar biasa. Tapi implementasi di bawah tidak demikian. Maka penghargaan ini seharusnya diiringi dengan ada namanya intensif. Seperti apa intensifnya? Itu yang perlu diumuskan dulu. Apakah diberikan kemudahan, diberikan apa? Karena dia dianggap sudah memberikan investasi pengembangan SDM untuk keselamatan kerja. Jadi kita tidak statis bicara dalam konteks normatif, tapi ada yang bisa dieksekusi agar ini terimplementasikan dengan baik. Nah itu saya rasa yang perlu kita sampaikan dari KSPSI Rekonsiliasi. Saya rasa secara keseluruhan sudah memenuhi apa yang kita harapkan. Hanya tadi perlu masukan-masukan tadi, karena tadi disebutkan beberapa perusahaan ini sebenarnya punya mensrean. Jadi niat tidak baik, lepas dari tanggung jawab, karena tidak ingin keluar uang. Nah, bagaimana kita mendorong mereka bahwa tidak ada cerita bahwa ini kita perlu menyelamatkan anak negeri juga. Dan karena kecelakaan satu SDM yang bagus kemudian kehilangan, padahal dia adalah orang-orang yang punya skill bagus. Saya rasa itu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Rizal. Kami kaya diskusi kita pada pagi hari ini. Tadi ada penangkap pertama dari Pak Herman Ahmad yang sudah banyak memberikan tambahan masukan untuk kertas posisi, dan barusan ditambahkan secara lebih komprehensif oleh Pak Yusuf Rizal dari KSPSI Rekonsiliasi. Terima kasih banyak. Aplaus sekali untuk Pak Yusuf Rizal. Dan semuanya akan kami catat sebagai bagian dari tambahan masukan. Jadi diskusi kita pada siang hari juga di record gitu ya, sehingga kita bisa baca ulang catatan kita pada pagi hari ini. Berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada penangkap ketiga. Kali ini saya berikan kesempatan kepada Konfederasi Sabu Musi, yaitu kepada Pak Baitul Khairi sebagai Wakil Sekjen Sabu Musi. Oleh karena itu kepada Pak Baitul Khairi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bu Iqbal, Profesor Iqbal dan tim di UI, Pak Abdul Hakim dari AINO, dan rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua yang hadir dan yang bisu. Mohon maaf kami sampaikan kepada para sahabat atau kawan-kawan yang ada di sini bahwa sebetulnya Pak Presiden minta maaf atas ketidakhadirannya langsung, karena beliau ada Speaker DPR RI di Bandung. Jadi insya Allah saya ditunjuk untuk mewakili pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, betul apa yang tadi dipresentasikan oleh Prof. Fatma dari UI dan teman-teman. Saya ini kalau dibilang kemarin itu sebagai salah satu anggota K3 Nasional. Saya dalam posisi Ketua Komisi 5 kemarin. Tapi setelah saya korek-korek karena ada acara ini, saya
melihat SK saya ternyata sudah habis pada 2021 kemarin. Jadi pertemuan yang langsung itu hanya beberapa kali saja saya kira-kira. Bahwa ini bukan, makanya ketika saya diundang di sini Mas wakil saya itu ya kesempatan saya juga ingin menjelaskan situasi dan kondisi Dewan Ketiga Nasional sebetulnya itu kira-kira. Kenapa kemudian tidak efektif, kemudian kenapa tidak gendangannya apa dan bagaimana itu kira-kira sebagai Dewan Ketiga Nasional. Pertama soal undang-undang, menurut saya bahwa landasan undang-undang Dewan Ketiga Nasional itu menurut saya sudah sangat lama sekali. Kalau nomor 1 tahun 70 artinya sudah 50 tahun. Bahwa tidak ada kemudian majuan ataupun tidak ada tambahan apapun mengikuti situasinya dan lain-lain. Bahwa ini perlu dipikirkan bersama sehingga bahwa perlukah kita kemudian bukan undang-undang baru kan untuk landasan sebagai Dewan Nasional sehingga lebih progresif lah deklarasi dari negara. Sehingga dalam tataran di sana apa kemudian kalau Dewan Nasional diketuai oleh Dirjen, ini kan sebetulnya tumpang tindih sebetulnya. Satu sisi sebagai pengawas pelaksana pemerintah, satu sisi juga sebagai anggota dewas gitu, dan apa yang harusnya dibawa mengawasi gitu kira-kira. Dan ini ketumpang tindihan struktur juga kemudian saya rasa bahwa itu adalah merupakan kendala gitu kira-kira. Sehingga nyaris di K3 itu Dewan Ketiga Nasional itu hanya sebagai kayak pelatihan dan K3 perusahaan dan lain-lain kan gitu. Sehingga tadi betul bahwa image-nya K3 itu nasional hanya punya profesi tertentu saja dan gitu kira-kira. Karena dianggapnya sebagai pelatihan saja gitu. Tidak kemudian menjadi betul-betul pengawasan, betul-betul bahwa ini ada undang-undang yang harus dan soal itu. Yang kedua personil juga, personil kita juga tadi sangat terbatas kira-kira. Satu itu. Yang kedua, saya ini sebagai ketua komisi 5 di Dewan tahun periode kemarin itu, nggak tahu sekarang sudah atau belum sudah yang jelas SK saya sudah habis, tapi belum ada pemberitahuan lagi apa ini diperpanjang apa sudah terbentuk yang baru kan gitu kira-kira. Kayak kita dong. Belum ada undangan dan lain-lain tidak. Saya lanjutkan. Kemudian persoalan anggaran. Kebetulan saya di posisi bahwa di komisi 5 itu bagian hubungan antara kelembagaan dan humas. Saya hanya dulu ketika raker masih ingat mengajukan waktu belum pandemi juga sebetulnya bahwa lemah opini ataupun publik mengenal K3 Nasional ini. Bagaimana kemudian cara mensosialisasikan bahwa negara punya lembaga yang bisa untuk artinya mengadvokasi ataupun bisa menyampaikan suatu masalah gitu kira-kira yang namanya Dewan Keselamatan Kerja. Tapi untuk menyampaikan masyarakat juga sangat terbatas. Komunikasinya dengan apa, tetap kemana dan lain-lain. Sehingga waktu itu kita bagaimana kemudian kita bikin namanya tadi misalnya sistem yang baik, online, kemana-mana. Dan hari ini memang harus mau tidak mau seperti itu. Cuma salah satunya lagi adalah betul persoalan anggaran. Anggaran dalam satu tahun itu hanya saya butuh waktu itu hanya sekitar 200 sampai 300 juta. Ini apa? Bagaimana untuk secara mengelola 1 tahun itu? Nah, inilah yang kemudian betul sekali bahwa ada peningkatan anggaran, pola strukturisasi kan dengan landasan undang-undang. Misalnya yang baru, saya sih tidak berpikir bahwa kalau Dewan Ketiga Nasional itu langsung misalnya dibawa presiden atau wakil presiden yang fungsi itu, sehingga bukan seorang dirjen dan juga seorang dirjen pengawasan gitu loh kira-kira. Nah itulah yang kemudian kadang-kadang yang tadi tumpang tindihnya di situ gitu. Ini ngurusin kerjaan ini waktu itu ketuanya Mas Sugeng sebagai dirjen juga pernah belum pernah Mas aktif waktu itu di Mayor dirjen polisi gitu. Jadi itulah kira-kira Bu yang ingin saya sampaikan. Karena yang terakhir mungkin begini Bu, ini persoalan kewenangan ataupun karena di dalam undang-undang itu hanya memberikan masukan
sehat saja gitu, baik diminta atau tidak diminta oleh Dewan Nasional. Itu keterbatasan inilah yang kemudian menurut saya bahwa ini harus kemudian ke depan perlukah kemudian undang-undang baru sebagai landasannya biar agak wewenangnya, jangkauannya dan itu luas gitu loh sebenarnya. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Seluruhnya mungkin sudah bagus, sudah mencakup semuanya, tapi beberapa hal tadi masukan soal tentang struktural, kewenangan dan lain itulah yang mungkin menjadi catatan, termasuk landasan dari undang-undang yang sudah lama sekali, sudah 50 tahun lebih gitu. Mungkin itu Bu, dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Baitul Khairi. Saya kira beliau sebagai mantan anggota D3M gitu ya, punya kesaksian langsung gitu ya terkait dengan kondisi D3M hari ini. Di sini juga ada dikasih juga yang sama hari ini sebagai anggota D3M juga sama gitu kondisinya. Dan saya kira apa yang tadi disampaikan semakin memperkuat apa yang sudah kita rumuskan bersama-sama gitu ya dalam kertas posisi di mana hari ini kita ingin mendorong kapasitas D3M yang lebih baik. Termasuk tadi ada tambahan untuk mengembangkan kewenangan D3M. Kita tahu bahwa D3M merupakan lembaga yang firm untuk memperbaiki kondisi kebijakan K3 di Indonesia. Bergabung kembali. Ya. Saya kira ada banyak hal penting yang pasti akan menjadi catatan kita. Belum di-unmute ya. Ini masih Udah pulang lah. Baik, sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk Pak Baitul Khairi yang sudah sangat luar biasa. Saya kira hari ini Pak Baitul memberikan kesaksian secara langsung testimoninya terkait dengan keberadaan beliau sebagai anggota D3M yang hari ini sangat minim anggarannya sehingga dalam praktek berbagai kegiatan masih sangat terbatas sekali. Dan tadi disampaikan juga terkait dengan kapasitas kelembagaan D3M itu perlu diperbaiki gitu ya, termasuk juga secara struktural kewenangannya. Hari ini D3M sebagaimana regulasi yang ada memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk perbaikan kebijakan K3 di Indonesia. Nah, saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Pak Baitul Khairi sangat sejalan dengan apa yang sudah kita rumuskan bersama-sama dalam kertas posisi dan akan kita perkuat lagi kita posisi dengan berbagai kesaksian dan testimoni khususnya yang menjadi anggota D3M. Di ruangan ini juga ada Kak Dikasih juga yang merupakan sama anggota D3M gitu yang di workshop sebelumnya, termasuk Pak Freddy juga yang sama gitu ya anggota D3M yang secara langsung hari ini merasakan betul gitu ya apa yang terjadi di D3M. Saya kira ini sebuah masukan yang sangat penting dan kertas posisi ini sekaligus juga akan kita berikan kepada pihak-pihak terkait untuk memperbaiki kapasitas lembaga D3M. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Baitul Khairi. Aplaus saya untuk Pak Baitul Khairi. Dan berikutnya kita akan bergeser ke penangkap yang keempat. Kita akan memberikan kesempatan kepada kata-kata, jadi agak susah saya menjelaskan apa presentasi. Cakap aja Bang. Abang nyari apa? Mau share screen atau apa? Maksudnya abang ngomong supaya kita tahu. Dia cari filenya. Lupa dia namanya filenya. Jadi ingat tinggal 3 menit Pak gitu. 10 menit dan cari filenya 3 menit udah. Udah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Valencia, Iya. Ketuanya dari mencari filenya dari mana? dia judulnya doang ini. Jangan kayak gitu sesama. Yang pertama,
ini terkait kita perlu untuk melakukan pencocokan data. Ya, artinya saya lebih suka untuk bicara fakta dan data. Dan melalui itu kemudian kita bisa mengambil langkah-langkah perbaikan sebagaimana niatan kita atau tujuan kita bagaimana sih melakukan penguatan K3 di tempat kerja. Nah, kalau kita lihat data skala usaha itu ini usaha mikro, kecil, menengah, besar ini yang mendominasi itu, ini yang merah ini usaha besar. Jadi kalau kita saya lihat targetnya 9.000, mudah-mudahan 5.000 itu ada masuk ke sebelah sini, termasuk mungkin sisanya di usaha menengah ya, karena ini mereka yang besar dan menengah ini tentunya lokomotif ekonomi kita ya. Kalau dengan itu raksasanya kolaborasinya Indonesia itu ada di besar dan sebagian yang menengah gitu ya. Nah, kalau melihat data usaha dan juga jumlah pekerjaannya itu dari usaha menengah dan besar itu hanya sekitar 7,5 juta ya. Nah, begitu juga kalau kita rujuk lagi ini yang ke sebelah kanan, ini gambar kepesertaan itu yang lebih banyak itu memang JKK dan JKN ini 29,9 juta. Artinya di luar dari usaha menengah besar itu ada juga usaha kecil dan mikro yang ikut serta menjadi peserta program jaminan JKK dan JKN. Nah, dari sini bisa tergambar bahwasannya bukan hanya bekerja di sektor menengah dan besar yang sudah tercakup, tapi juga ada usaha kecil dan mikronya. Terus kalau kita lihat dari segmen peserta BPJS gitu ya, ini juga inline dia, sama dia dengan datanya. Ini pekerja penerima upah itu 19,9 juta. Jadi kalau ditotalkan dengan pekerja bukan penerima upah dan jasa konstruksi itu kurang lebih datanya 29,9. Artinya persoalan terkait K3 mungkin kalau terkait dengan hubungan kerja penerima upah itu hanya 19,9 juta. Nah, ini yang lebih banyak ini jasa konstruksi 1,5 juta. Nah, saya mendukung sebenarnya kalau perusahaan itu wajib lapor kunjungan kerja. Ini langkah awal sebenarnya penting yang harus dilakukan untuk semua perusahaan yang sifatnya formal ya, mau usaha besar maupun usaha kecil mikro yang formal itu wajib itu kalau menurut hemat saya. Nah, terus kita beralih kepada jumlah kasus kecelakaan kerja. Ini juga penting untuk memotret sebenarnya berapa banyak sih kecelakaan kerja itu gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat laporannya dari kita lihat laporan BPJS ya, laporan BPJS itu tahun 2020 itu untuk kasus kecelakaan itu gitu ya, klaim lah ini klaimnya dari kecelakaan orang PKK ini kalau melihat total dari sininya ya 90.646 gitu ya. Tetapi kalau kita lebih dalam itu kan yang ini kasus sembuh itu 82.000. Artinya sebenarnya mereka yang kecelakaan kerja kemudian cacat fungsi, cacat sebagian, cacat total dan kemudian meninggal dunia, yaitu tentu di sini ya kurang lebih 9.000-an. Ya. Nah, kalau melihat rasionya antara peserta JKK dengan kecelakaan kerja kalau dari secara keseluruhan itu 0,30%. Tetapi
Tapi kalau kita lihat tadi sebagaimana tadi saya sampaikan soal kasus sembuh itu, ini kalau melihat dari kasus kecelakaan dan dampaknya itu hanya 0,03%. Dan kasus sembuh ini kan ini ketika mereka celaka perlu rehabilitasi, ya. Nah ini yang lebih merupakan kasus dari kalau kita lihat kasus dari sekarang ini sendiri kalau teman saya, tapi lebih bagaimana pemulihan recovery dari mereka yang mengalami kecelakaan kerja. Nah, terus kalau dari sisi tren nilainya begitu ya di sini khususnya kakak ini. Nah ini penerimaan iuran itu hampir 3,7 9 miliar gitu ya. Nah pembayaran manfaat itu hanya 1,5 kurang lebih. Resultannya itu ada 41. Ini bisa menjadi sumber dana sebenarnya bagi kawan-kawan di Dewan Pembinaan baik provinsi nasional gitu ya. Ini bisa didorong ini BPJS untuk di-share minta bagian gitu ya dalam rangka memperkuat dan juga di tempat kerja. Ini kurang lebih gambaran datanya. Nah sekarang saya ingin juga berbagi fakta begitu tadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Yusuf gitu ya tentang perusahaan saat ini. Nah, saya mau menggambarkan ini ya, jadi perusahaan besar begitu ya yang punya reputasi di lalu mereka sudah lama menjadi otomotif dan sudah terkenal lah gitu ya. Dari KSPSI beliau adalah Profesor Bidang Program. Sekali lagi aplaus untuk Pak Markus Daud. Sangat banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Markus memperkaya kita dengan berbagai data tambahan gitu ya dari BPJS terkait dengan data kecelakaan kerja dan sebagainya, termasuk lagi cakupan kecelakaan kerja dan PHK. Tadi di tahun 2021 sebagaimana disampaikan oleh Menaker bahwa setidaknya untuk angka PHK ini ada angka 179 kasus gitu ya PHK, di mana 65 kasus adalah karena COVID-19. Saya kira ini angka yang sangat kecil sekali untuk jumlah pekerja Indonesia yang sangat banyak gitu ya. Sementara kalau data dari ILO itu lebih banyak PHK-nya dibandingkan dengan kecelakaan kerja. Saya kira ini hal yang sangat konstruktif yang disampaikan oleh Pak Markus, termasuk juga terkait dengan perusahaan-perusahaan kecil, termasuk juga perusahaan-perusahaan dari perusahaan Al-Hidayah. Saya kira ini menjadi masukan yang sangat berharga buat kita semua untuk memperkaya kertas pos yang sudah disiapkan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Markus Daud. Ada satu konfederasi lagi yang harusnya memberikan tanggapan, yaitu dari KSPN, tapi tadi bisik-bisik tetangga gitu ya, sepertinya belum bisa menyampaikan tanggapannya pada siang hari ini. Kalau dimungkinkan mungkin bisa membuat semacam tanggapan tertulis gitu ya dari kawan KSPN sehingga bisa memperkaya kertas yang sudah disiapkan. Nah berikutnya kita akan kembali ke Prof. Fatma gitu ya untuk memberikan responnya terkait dengan apa hal-hal yang sudah disampaikan oleh para penanggap. Setelah itu mungkin kita akan berikan kesempatan kepada para peserta yang hadir secara offline maupun online gitu ya untuk memberikan tanggapannya. Tapi sebenarnya ada waktu yang lebih panjang nanti setelah makan siang gitu ya. Tapi sebentar ini mungkin kita akan berikan kesempatan kepada Prof. Fatma untuk memberikan tanggapan atau respon terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh para penanggap. Pada Prof. Fatma di belajar banyak dari Bapak kalian, beberapa poin-poin penting yang mungkin belum sempat kami masukkan di dalam kertas posisi akan ditambahkan tadi, terutama khusus pembicara terakhir Bapak Markus. Saya rasa ini statistik sangat penting Pak, terima kasih banyak, mohon nanti kami bisa di-share materinya untuk kami tambahkan ke dalam kertas posisi. Baik Bu, baik. Ya, terima kasih banyak ini Pak. Kemudian dari pembicara-pembicara sebelumnya Bapak Yusuf Rizal, terima kasih.
kasih banyak juga Pak masukannya. Saya rasa memang poin-poin penting yang tadi Bapak sampaikan terkait penghargaan K3, bentuk-bentuk insentif, kemudian gerakan-gerakan yang diperlukan. Nanti contoh-contoh tersebut akan kami tambahkan di dalam kertas posisi ini karena hal ini sangat penting mengenai implementasi untuk penguatan K3 di semua tempat kerja ya Pak, termasuk tadi Bapak menyampaikan sektor online. Ini ada sektor baru ya Mas ya. Bukan informal maupun formal, tapi sektor online, sektornya sektor baru. Termasuk juga tingginya kecelakaan ya di sektor online tersebut ya, karena mungkin juga aktivitasnya juga sangat tinggi di situ. Terima kasih Pak Yusuf, Bapak Baikul Khairi, juga masukannya sangat luar biasa, kami apresiasi. Saya pun merasakan demikian Pak, ketika efektifan. Saya rasa ini tugas kita bersama untuk mendorong BKJN ini agar lebih efektif. Kemudian termasuk juga usulan adanya revisi revitalisasi Undang-Undang 1 1970 sudah sempat dibahas juga oleh BKJN. Memang perlu kita dorong terus bagaimana apakah revisi atau revitalisasi dari Undang-Undang 1 1970 ini bisa terwujud gitu, karena pada banyak benchmarking dan negara-negara lain undang-undangnya hampir sama lahirnya, yaitu HMPK ya, itu sudah banyak mengalami amandemen. Mungkin menurut kita nanti bersama-sama berjuang Pak Baikul Khairi di K3 Nasional. Mudah-mudahan ini saya juga belum dapat SK-nya Pak, jadi belum tahu apakah diperpanjang atau bagaimana ya posisi kita. Kemudian dari maaf tadi dari offline langsung ya, tapi saya tadi belum mencatat Bapak dari yang pertama sekali berbicara memberi tanggapan tadi mengatakan bahwa kita harus juga memasukkan pertimbangan terhadap perlindungan tenaga kerja khususnya K3 bagi lapangan kerja yang tadi online tadi di luar lapangan kerja yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi seluruh pekerja termasuk juga pekerja-pekerja online. Dan ini bisa juga dimasukkan pertimbangan tersebut ke dalam kertas posisi ini. Tadi sudah juga diberikan masukan. Kemudian juga pentingnya edukasi, ini kita akan pertegas lagi di dalamnya dan meliputi seluruh stakeholders ya, baik tempat kerja sebagai salah satu bagian, tapi juga masyarakat, pemerintah dan juga usaha. Dan juga saya setuju sekali bahwa edukasi harus dimulai dari strata sekolah yang paling awal, yaitu PAUD ya, bahkan itu bisa menjadi bekal bagi generasi mendatang agar awareness terhadap K3 itu sudah dimulai dari pendidikan ini. Setuju banget Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwa budaya K3 ini perlu anggaran yang tetap dan juga dilaksanakan pembudayaannya secara sistematis agar cita-cita yang sangat mulia ini membudayakan K3 pada semua sektor usaha pada era digitalisasi ini, termasuk tadi dengan input pekerja-pekerja online, dan juga perlu diintensifkannya kampanye-kampanye K3, edukasi K3. Saya mohon dukungan juga dari Bapak Ibu sekalian, Pak Yusuf Rizal selaku tadi ketua driver ya Pak, driver ojek dan gojek ya Pak. Ya online. Saya rasa ini peran Bapak ini sangat luar biasa. Karena situasinya sekarang ini pekerjaan dengan situasi pandemi, sebagian besar justru kita beralih ke pekerja-pekerja online, marketplace dan lain sebagainya, di mana itu belum menurut kami belum berantisipasi dalam regulasi yang ada. Mohon bantuan Pak Yusuf Rizal, nanti mohon kontaknya juga, siapa tahu nanti ke depan kita bisa bersama-sama terus memperjuangkan. Bu Fatma mungkin menambahkan ya. Baik Pak. Tadi pekerja online itu kita seringkali hanya mensosialisasikan pekerja ini baru pada bentuk fisik. Tapi ada pekerja-pekerja yang memang bekerja paruh waktu. Misalnya
sopir-sopir Transjakarta itu selama 2 bulan ini terakhir ini ada 14 kali kecelakaan Transjakarta. 14 kali kecelakaan itu karena menimbulkan dampak masyarakat yang ditabrak segala macam. Apa yang terjadi? Karena sopir di sana itu selesai bekerja bisa sampai jam 12 malam. Kemudian mobilnya mesti disampaikan ke pool. Pagi-pagi dia sudah harus kerja lagi. Nah, ini membuat konsentrasi mereka, perlindungan mereka juga akan berkurang. Ini yang membuat salah satu kecelakaan. Artinya, proses penyadaran ini bukan hanya dalam bentuk lagi kita bilang konstruksi, harus bangunan kecelakaan, tapi ada yang mempertanyakan human. Jadi SDM yang menyangkut masalah fisik sopir itu resikonya tinggi dan tingkat stresnya itu luar biasa, sama dengan polisi, wartawan juga sama. Nah, kalau mereka tidak bahagia menyetir, mikirkan di rumah susah, duit sekarang pandemi, di sana nggak boleh, sekarang nggak boleh, itu tingkat stressnya tinggi dan mempengaruhi keselamatan kerja. Kalau mereka nabrak, korbannya banyak. Artinya mungkin bisa ditambahkan paper ini pada pengayaan itu juga. Jadi bukan hanya bentuk secara fisik harus dilindungi dengan ini, tapi ada menurut saya perusahaan juga care pada peningkatan kompetensi. Sopir di Jakarta itu kami melakukan beberapa sertifikasi dididik sehingga mereka memang memiliki kompetensi yang profesional. Tapi tidak semua sopir-sopir itu harus berkompetensi. Nah, bagaimana caranya agar semua pekerja-pekerja non formal termasuk yang digital ini masuk menjadi bagian dari sosialisasi kita, perlindungan kita dari K3 itu. Saya rasa begitu. Dan tadi saya di media online itu sebagai sekjen, Bu. Sekjen Perkumpulan Media Online Indonesia dan juga ketua umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia. Gitu. Nah, ini perlu dilibatkan. Dan untuk di daerah itu kita, tapi dari NGO saya juga presiden LSM Lira, Lumbung Informasi Rakyat. Kami punya cabang di 34 provinsi di 470 kabupaten kota. Nah, sistem pengawasan ini sangat lemah kita di daerah. Mau berharap kepada Disnaker, saya terus terang agak apatis karena mereka seringkali menjadi subordinat dari perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi Pak Markus tadi. Jadi subordinat, bagaimana mereka mengawasi? Belum lagi tadi satu misi dikatakan bagaimana Dirjen mengimplementasikan pekerjaan ini. Sementara kerja sendiri udah sibuk, mengawasi juga susah. Nah, ini perlu, dan undang-undang mungkin perlu juga kita pikirkan. Jadi kita mengusulkan undang-undang K3. Nah, mari kita bahas seperti apa sehingga aspek punishment, ada reward, pengawasan itu menjadi lebih baik. Dan saya rasa itu nggak ada yang mungkin, yang tidak mungkin karena udah 70 berapa bulan, 50 tahun lebih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yusuf Riza. Terima kasih banyak masukannya. Ini sangat berharga sekali Pak. Dan peran dari media online ini saya yakin ini sangat-sangat berperan ya, sangat-sangat penting untuk meningkatkan K3. Mungkin nanti nextnya kita bisa kembali bekerja sama untuk menguatkan K3 yang di semua sektor. Insya Allah. Baik, terima kasih dari saya cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu para penanggap atas masukan yang luar biasa. Kami semua belajar dari masukan-masukan ini, melihat dan membuka mata dan wawasan kita semua bahwa banyaknya tantangan dan permasalahan yang dihadapi di dalam penguatan K3. Mudah-mudahan penyusunan kertas posisi ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus lagi yang meriah untuk para penanggap dan juga partner yang sudah sangat luar biasa memberikan laporannya. Sekarang sudah jam Presiden atau sekjen? Pimpinan Atau pimpinan ya. presiden dan sekjen ya, supaya lebih
kuat bahwa itu memang masukan gitu ya dari konfederasi memang kita PIC yang diutus oleh konfederasi untuk membuat itu gitu ya, untuk menyiapkan dokumen itu bersama Prof. Fatma, tapi kedepannya kita berharap bahwa itu memang itu dokumen dari konfederasi. Jadi kita sepakat nanti ada tanda tangan Presiden dan Sekjen di dokumen yang final sebelum kita gunakan atau kita serahkan ke menteri. Nah, kita berharap sih audiensinya dengan menteri tadi ngobrol-ngobrol, apalagi menteri juga punya komitmen yang kuat ya Pak Herman ya ketika launching bulan K3 di Bekasi. Jadi mudah-mudahan beliau semangatnya tidak launching aja gitu, semangat Bu Menteri untuk mempromosikan K3 ini tetap tetap membara kan apa itu ya, pokoknya tetap semangatnya tetap ada gitu. Harapan kita seperti itu, sehingga nanti ketika dari konfederasi, dan kita nanti juga mengundang konfederasi misalnya ada yang sedang tidak sibuk, kalau mau ikut kita gabung nanti pas audiensi juga tidak apa-apa, konfederasi kira-kira begitu. Nah kawan-kawan, kemarin kita sudah kirim ya di undangan beserta tor dan juga ada kertas posisi, dan tadi pagi kita setengah hari full sudah mendengarkan paparan dari Prof. Fatma, kemudian juga ada tanggapan-tanggapan dari pemimpin konfederasi. Nah dari sana apakah masih ada hal-hal yang melewat? Terima kasih Mbak Sulis, Pak Herman dan teman-teman semua. Ya, Anis bisa di share screen deh. semuanya tadi sebenarnya sudah Iya, tapi yang buat ya, jangannya. sebenarnya tadi semua kita sudah Bukan yang lama, besar lama, yang dilahirkan bersama undangan. sebenarnya semuanya tadi sudah dibacakan ataupun sudah disampaikan oleh Prof. Fatma, dan atas posisi ini judulnya penguatan K3 di tempat kerja untuk pencegahan kecelakaan kerja. Nah, maksud kita di sini tentu kita membutuhkan bagaimana ya mungkin semacam format laporan kan begitu ya, format laporan kecelakaan kerja. Apa ya, buku lah mungkin nanti ya dari Pak Herman ya, nggak buku ya atau apa, pedoman aja atau dokumen aja posisinya. Kalau itu cuma berapa lembar itu? Iya. Kita bikinkan penting tidak ada format yang orang kerja atau buruh. Karena kita sebenarnya di situ tuh ya tadi kalau kita sampai Pakai ini data performa ya. Ya, jadi saya jago aja mungkin biar nggak umum. Ada mandi. Nah, karena kalau selama ini kan kita melihatnya kalau sudah ada komplain ataupun kompensasi dari BPJS itu yang masalah. Kenapa tadi disampaikan juga kenapa? Yang menjadi permasalahan timbul ketika adanya keengganan pelaporan kasus kecelakaan kerja. Adapun penyebab melapor adalah karena takut tindakan disiplin, takut penilaian negatif, dan reputasi yang menurun. Nah ini selama ini kan ini nih, jadi kan kita tidak pernah mendapatkan data yang akurat tentang jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan A, B, C dan seterusnya. Nah maksud kita mungkin bagaimana kita mensiasati ini supaya ini tidak menjadi suatu kekhawatiran, dan endingnya sebenarnya seperti kita bilang tadi bahwa WLP itu adalah WLP yang Mbak Sinti adalah menjadi investasi yang nantinya ke depan. Nah ini sebenarnya
Makanya kalau menurut kita penting tidak atau perlu kita ada itu tadi ya bentuk atau laporan itu saja dulu pertama Mbak Sulis dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ani. Jadi tadi rencana. Jadi tadi inisiatifnya dokumen ini tidak hanya sebatas kertas posisi tapi dibentuk dalam buku atau apa gitu ya. Bisa nggak dan bersambung ya. Tergantung ininya aja muatan. Kunjungan-kunjungan untuk sigap apa dan BK3M itu nggak ini ya. Belum ya. Udah berapa tahun Bapak jadi masih terus berinovasi apalagi sekarang ketiga COVID ini kita punya harapan bisa dimasukkan sebagai itu ya salah satu adalah kecelakaan kerja dan masuk dalam di cover dalam BPJS dan dimasukkan dalam substansi PKB seperti itu. Nah ini perjuangan kita ya supaya bagaimana kita jaminan sosial yang ada di Indonesia mengcover anggota-anggota yang bergabung dengan serikat dan yang juga belum untuk melihat peran serikat itu ada di situ ya memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap sosial. Bagaimana kawan-kawan? Oke. Masih ya udah Mbak Mega, ada lagi yang kira-kira perlu mau disampaikan tambahan Mas Anies mungkin? Rekaman dari video ini akan kita rangkum dan Mbak Sulis akan coba bisa dari atau Anies. Yang paling penting tadi yang paling Pak Dian bahwa action plan itu setelah ini kita mau ngapain? Saya kira memang itu yang paling penting nanti konsep ini sudah kita buat lobby ya kita beri pemerintah dan DPR dan aksi kita ya dalam bentuk kampanye ya tadi kertas-kertas posisi paper yang ada inilah kerja-kerja kita ya mungkin nanti ya pihak AILO ya Pak Abdul Hakim dan ya Mbak Mega dan tim saya kira tetap mendukung ya program-program ini untuk menguatkan ketiga ini lebih lebih baik lebih menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah tadi kalau tidak ada kita kemana Mbak Mega udah bisa kita ya karena tadi ada pesan dari Mbak Sulis kan lagi ini kan webinar ya sampai dengan Pak Abdul Hakim tadi sampai jam 4 tadi ada pesan kalau memang sudah ini bisa ditutup oleh Mbak Mega. Oh ya, Profesor dulu. Ya, mohon maaf, izin Prof masih ada. Kami mengharapkan close statement dalam agenda kita satu hari ini, Prof, dari pagi sampai sore ini. Kami persilakan, Prof Fatma. Begini ya, setiap pemahaman semua kita ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penguatan K3 di tempat kerja. Banyak yang sudah kita diskusikan dan masukan-masukan yang sangat berharga sekali Bapak Ibu sekalian. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu untuk memperkaya posisi ini. Mungkin tanpa panjang-panjang, intinya adalah kami siap mendukung untuk melakukan berbagai aksi untuk penguatan K3 di tempat kerja. Kampanye juga yang sifatnya online, begitu penguatan untuk di yang youth mulai dari PAUD gitu ya. Kami juga pernah membantu Kemendikbud untuk membuat materi-materi tentang pembelajaran edukasi COVID-19 dan mungkin nanti bisa diperluas saja juga untuk edukasi K3 mulai dari PAUD. Dulu juga kami pernah membantu PAUD untuk membuat materi-materi K3 di PAUD gitu ya. Nah ini cuma saya nggak tahu lagi apakah sudah terimplementasi atau belum. Bisa saja ini rencana-rencana kita ini mulai kita satu-satu diwujudkan dalam bentuk action plan serta timeline-nya akan belakangan. Kita rasanya perlu saling bergandengan tangan dan terus berkolaborasi. Terima kasih banyak Pak Yusufita, Bapak Ibu yang berada offline di sana dan juga seluruh para tenaga yang memberikan masukan untuk revisi kertas posisi ini. Insya Allah akan kami tambahkan
memasukkannya ke dalam versi final dari kertas posisi ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Bang atas kertas posisi dan selesainya ataupun berakhirnya sudah agenda kita pada sore hari ini. Dengan demikian atas nama dengan demikian terima kasih, selamat sore dan sampai bertemu kembali di waktu dan kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu untuk kita dan sampai bertemu kembali. Terima kasih Prof dan sampai jumpa.